Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Fianto, mahasiswa Fakultas Hukum Widya Mataram, nomor induk mahasiswa 181216980. Saya akan membahas sebuah jurnal hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika atau narkoba. Yang pertama adalah pengertian dari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan atau zat dan bukan golongan makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh pada kinerja otak atau susunan saraf pusat dan sering menyebabkan ketergantungan. Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh dan mengakibatkan halusinasi, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, ataupun timbulnya khayalan-khayalan. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi. Kemudian narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Kemudian narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang kedua adalah psikotropika. Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika dapat digolongkan menjadi 4 kelompok: psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Kemudian yang ketiga adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah zat yang selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Di antaranya adalah rokok, kemudian kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner, dan zat lainnya seperti lem kayu, penghapus air dan aseton, cap, bensin yang bisa bila dihirup akan dapat memabukkan. Peredaran narkotika di Indonesia banyak di pelabuhan tidak resmi ataupun biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkotika. Terdapat berbagai cara narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia, yaitu bisa melalui laut ataupun darat melalui jalan-jalan tikus. Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah di negara
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Antara lain adalah upaya preemptif, itu melalui edukatif atau pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang yang bisa disebut faktor korelatif kriminologen dari kejahatan narkotika ataupun narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba. Kemudian upaya yang kedua adalah preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar polisasat tidak berkembang menjadi ancaman aktual. Kemudian represif, yaitu berupa penindakan dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pengguna ataupun pengedar narkoba. Kemudian Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan Badan Narkotika Nasional ataupun BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran narkoba. Keberadaan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tugas BNN antara lain disebut dalam pasal 70 Undang-Undang 39 2009 pasal 2 Perpres 23 tahun 2010 sebagai berikut. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika. Yang kelima, memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang keenam adalah memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketujuh, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Yang kedelapan, mengembangkan laboratorium narkotika. Yang kesembilan, melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ke-10, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan pemenangan. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Tak hanya itu, pemerintah juga
mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang di dalamnya melibatkan peran serta dari gubernur, bupati ataupun wali kota. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut. Strategi pertama adalah strategi pengurangan permintaan, demand reduction narkoba. Ini dibagi ada beberapa hal, yaitu pertama primer atau pengendalian dini, B pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, C pencegahan tersier. Kemudian yang kedua adalah pengawasan sediaan atau supply control narkoba. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan jalur legal narkoba, kemudian B pengawasan jalur ilegal narkoba. Yang ketiga adalah pengurangan dampak buruk atau harm reduction penyalahgunaan narkoba. Pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi, yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD atau orang yang terkena HIV atau AIDS di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, Komisi Penanggulangan HIV atau AIDS nomor 21 dengan Kep Menko Kesra nomor 12 BNN bertujuan untuk membangun kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pertama preventif, yang kedua preventif, yang ketiga adalah represif atau berupa penindakan. Kemudian upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini diperlukan atau perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensi, sehingga perlu usaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat. Satu, pesan moral terhadap generasi muda, jangan tertipu oleh temannya narkoba. Salam sehat dari saya.